Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke pertemuan kelima mata kuliah dietetik untuk penyakit degeneratif. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang medical nutrition therapy for cardiovascular disease. Cardiovascular disease artinya bukan hanya penyakit jantung. Apa menjadi bagiannya? Mari kita simak. Kita hari ini akan belajar dietetik untuk 3 kelompok penyakit. Yang pertama untuk kondisi aterosklerosis dan coronary heart disease atau penyakit jantung koroner. Berikutnya untuk kondisi hipertensi, dan yang ketiga untuk gagal jantung. Kalau yang ketiga ini, kalau kalian pakai buku-buku lama, namanya bukan gagal jantung tapi CHF. Apa namanya? Gagal jantung kongestif heart failure. Ini namanya sekarang sudah ganti jadi gagal jantung saja. Oke, yang pertama preface dulu tentang cardiovascular disease atau CVD. Cardiovascular disease itu adalah terminologi untuk kelompok-kelompok penyakit yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner, aterosklerosis, hipertensi, IHD, ischemic heart disease, penyakit jantung iskemik, penyakit pembuluh darah periferal, dan gagal jantung. Nah, dari cardiovascular disease ini ada dua hal yang sering menjadi fokus kita. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner atau coronary heart disease. Itu terjadi ketika pembuluh darah yang menuju ke jantung atau yang menuju ke otot-otot di jantung itu narrowing atau menyempit. Menyempitnya kenapa? Nanti kita bicarakan hal itu. Yang kedua adalah MI atau myocardial infarct. Infarct itu artinya mati. Myocardial itu myo itu artinya otot, kardial itu jantung. Jadi otot jantung yang mati. Atau nama lainnya adalah iskemik. Kenapa bisa otot jantungnya mati? Karena otot jantung tersebut tidak mendapatkan oksigen. Kenapa tidak dapat oksigen? Karena pembuluh darah yang menuju ke otot jantung ini tadi terblok atau tertutup atau terganggu alirannya oleh yang disebut dengan plak. Gangguan aliran darah karena adanya plak atau timbunan lemak di pembuluh darah itu disebut dengan aterosklerosis. Nah, gara-gara adanya sumbatan menyebabkan oksigen tidak ngalir menyebabkan sel, kemudian jaringan di jantung itu menjadi mati, maka lama-kelamaan bagian tertentu di dalam jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Ada yang akan disebut dengan kematian karena penyakit jantung. Nah, kondisi terkait dengan penyakit jantung juga terkait dengan stroke itu menjadi meningkat seiring dengan peningkatan usia. Nah, di kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, di seluruh kelompok etnis dan suku itu kasusnya sama. Kita cek. Untuk yang pertama, kita ambil tema tentang atherosclerosis and coronary heart disease. Nah, ini mengganggu kalau ada yang baru masuk. Tampilannya jadi mengganggu kan? Oke, atherosclerosis. Atherosclerosis itu tadi kondisi di mana adanya sumbatan. Nah, pembentukan sumbatan atau disebut dengan atherogenesis, prosesnya seperti ini. Sebenarnya ini terganggu dengan ini karena barusan Bayu masuk, Fitra masuk, Ayu masuk, jadi ada warna oranye kalau ditampilkan. Oke, atherogenesis. Athero itu artinya sumbatan karena adanya plak, dan genesis itu pembentukan. Ini tadi, atherosclerosis itu terjadi ketika pembuluh darah di jantung itu mengalami narrowing atau penyempitan dan kehilangan elastisitasnya. Jadi pembuluh darah kita tuh sebenarnya elastis. Elastis buat apa?
Jadi ketika tekanan darahnya tinggi, dia bisa menyesuaikan. Ketika tekanan darahnya rendah, dia juga bisa menyesuaikan. Tetapi kondisi-kondisi aterosklerosis membuat pembuluh darah menuju ke jantung, otot jantung itu kaku. Kaku kenapa? Karena ini, kita lihat di gambar ini. Untuk pembuluh darah yang normal, kita lihat bahwa di dalamnya tuh lumennya masih bersih. Lumennya bersih, jadi darah bisa mengalir dengan lancar. Tetapi kita lihat di sini, ini ada yang disebut dengan plak. Plak itu terdiri dari lemak, ada kalsium juga di sini, namanya nanti kalsifikasi. Ini menyebabkan keras. Kalsium itu menyebabkan ini menjadi keras sehingga jadi kaku, dia tidak lentur lagi. Pertama tidak lentur, yang kedua aliran darah menjadi terganggu karena penuh dengan plak-plak seperti ini. Nah, itu menyebabkan ini. Kalian lihat ini, warna kuning di sini, ini adalah perlemakan jantung. Ini, kalau ini terus-menerus terjadi, maka di sini bagian, di sini bagian jantung, bagian yang hitam ini adalah terjadi infarksi atau kematian jaringan. Kenapa kematian jaringan? Karena pembuluh darah ke bagian yang di sini ini itu tidak bisa mengalirkan darah dengan lancar. Artinya oksigen tidak mengalir dengan lancar sehingga ujungnya di sini nanti ini akan mati. Nah, inilah jadi. Nah, nanti ketika sekian banyak jaringan di jantung mati, jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Ketika jantung tidak bisa bekerja dengan baik, dia tidak bisa memompa oksigen ke seluruh tubuh, ke otak, dan ke yang lain dengan baik. Maka terjadilah kematian akibat penyakit kardiovaskular ini. Nah, ini lumennya masih bisa normal untuk yang normal arteri, tapi ketika terjadi fatty streak atau penimbunan lemak, dia akan semakin lama semakin mengumpul, kemudian menjadi jaringan fibrosa. Jadi terbentuk jaringan, bahkan terbentuk, kalian lihat di sini, terbentuk pembuluh darah baru, kapiler-kapiler baru di dalamnya. Jadi sudah sangat susah untuk lepas darah bisa lepas dengan baik. Oke. Nah, kondisi aterosklerosis ini tidak hanya terjadi di jantung saja. Ketika penyumbatan seperti ini terjadi di, misalnya, arteri atau pembuluh darah arteri yang menuju ke otak, misalnya di sini kalian lihat, di sini ada arteri karotid namanya di sini, ini terjadi penyempitan terus pemblokade dari oleh plak ini, maka akan menyebabkan kondisi yang kita kenal dengan stroke. Nah, orang-orang yang stroke itu sama sebenarnya dengan orang-orang yang kena penyakit jantung koroner, hanya saja kondisi serangannya ini terjadi pada lokasi yang berbeda. Kalau penyakit jantung koroner ya tadi menyerangnya itu arteri koronaria. Tapi kalau stroke itu menjadi menyerangnya ke arteri cerebral atau karotid. Nanti ada kondisi lain, misalnya seperti gangren kaki, gangren dan yang lain, orang-orang yang diabetes itu kakinya membusuk, gangren dan yang lain, itu ketika pemblokade vaskuler itu terjadi di jaringan periferal. Itu kemarin tentu sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Aryan di mata kuliah semester lalu. Terus ini ringkasan dari patofisiologi, ringkasan patofisiologi dan nutrition assessment yang bisa kalian lakukan ketika, maaf ya ini tertutup, tadi barusan Ellen masuk dan teman-teman yang lain jadi masuk jadi mengganggu. Warna ini muncul. Nah, sudah. Ini yang akan kalian harus kalian cari ketika nanti mendapatkan pasien dengan penyakit jantung atau nanti mungkin menemukan pasien tersebut ketika kalian di bangsal penyakit kritis dan bangsal penyakit dalam. Itu biasanya ada orang-orang dengan kondisi penyakit jantung. Itu yang harus kalian cek adalah pertama kalian ngecek BMI-nya, IMT-nya dicek, terus apakah dia punya bentuk tubuh apel ataupun pear, nah, silahkan dicek. Terus ada dietary assessment atau asesmen riwayat makanannya itu dicek. Ada beberapa hal yang perlu difokuskan. Yang pertama adalah asam lemak jenuh, bagaimana dia konsumsi lemak jenuhnya, terus bagaimana konsumsi lemak trans, bagaimana konsumsi omega 3, bagaimana asupan serat, asupan garam atau sodium,
asupan alkohol dan karbohidrat sederhana atau gula. Nah, nanti setelah ini nutrition manajemennya ini kalau yang buat dari bidang medis klinisnya medical management, kalau kita nanti di nutrition manajemennya kita akan memberikan, nanti ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ini ringkasannya. Nanti kalian akan memberikan therapeutic diet, TLC, dietary pattern, nanti saya jelaskan ini dengan rincian maksimal banget konten kalori itu 7%-nya itu berasal dari asam lemak yang jenuh. Terus ada beberapa hal yang lain nanti bisa kita simak masing-masing. Ini adalah ringkasan untuk hari. Oke, masuk ke penjelasan berikutnya. Oke. CVD risk factor ini adalah maaf sekali. Ini adalah faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Dengan kita mengetahui betul faktor risiko ini, terus mengelompokkan orang-orang mana sih kelompok pasien atau kelompok orang yang masuk ke dalam risiko ini, ketika belum muncul tanda dan gejala penyakit jantung koroner, kita bisa mencegah dengan baik dan bisa menangani dengan sedini mungkin. Jadi sebelum kita bersifat kuratif atau mengobati atau langsung menangani pasien, ada baiknya kita mengelompokkan target kita, apakah dia termasuk kelompok orang dengan risiko tinggi atau tidak. Berikutnya, apakah risiko-risiko yang mereka punya itu bisa dimodifikasi atau tidak. Atau maksudnya kita bisa mengatur atau memperbaiki pola hidup mereka atau tidak. Untuk kondisi-kondisi yang unmodifiable atau tidak bisa diperbaiki, misal seperti jenis kelamin dan usia, terus ras, itu kan kita tidak bisa memperbaiki, maka ya sudah diterima saja. Tetapi untuk kelompok-kelompok faktor risiko yang bisa diperbaiki, itu kita tekankan dalam manajemen untuk penyakit jantung koroner atau untuk kelompok penyakit cardiovascular disease. Pencegahan utama itu nanti akan berpengaruh betul pada saat kita melakukan asesmen gizi dan nanti ketika kita melakukan intervensinya. Intervensinya itu akan disesuaikan dengan faktor risiko yang mereka punya. Di sini disebutkan bahwa penyakit jantung koroner ini bisa dicegah dan bisa dimanajemen dengan baik jika orang-orang itu mengelola dengan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat di sini yang seperti apa? Yang pertama, mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan jantung, heart-healthy diet. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Berikutnya, aktivitas fisik secara regularly. Bagaimana aktivitas fisik secara regularly? Tadi 30 menit setiap hari selama 5 hari dalam 1 minggu. Jadi nanti ada 5 kali 30 menit, jadi 150 menit sampai 180 menit setiap minggu dengan intensitas yang sedang. Nah, itu ternyata ramah jantung. Berikutnya, mengelola berat badan. Artinya apa? Ketika berat badan naik, tekanan darah akan naik. Berat badan naik, tekanan darah naik, risiko untuk penyakit jantung atau beban jantung untuk bekerja juga akan semakin naik juga. Maka ketika kita bisa mengelola berat badan, maka kita bisa mengelola kondisi penyakit jantung ini dengan baik. Untuk orang-orang dengan obesitas yang punya riwayat penyakit jantung, maka tujuan utamanya sekarang adalah aktivitas dan pengelolaan berat badan di samping diet. Nah, terus tidak menggunakan rokok atau tidak mengonsumsi rokok. Terus nanti selanjutnya adalah dalam pengelolaan kolesterol sama obat-obatan hipertensi. Memang diet itu tidak bisa berdiri sendiri karena dampaknya itu tidak serta-merta, tidak saklek segera muncul. Berbeda dengan obat. Kalau obat misalnya hipertensi, nanti kalian bakal bertemu dengan pasien yang didiagnosis hipertensi kritis. Itu artinya tekanan darahnya sangat tinggi dan kondisi tersebut itu bersifat kritis. Harus segera ditangani kalau tidak mengancam nyawa. Nah, untuk orang-orang dengan kondisi seperti itu tidak bisa hanya mengandalkan
diet rendah garam misalnya. Tidak bisa. Harus ditambah dengan obat, karena obat akan memberikan dampak tidak lama setelah dia diasup. Nanti untuk jangka panjang dan maintenance, sambil obat diturunkan dosisnya, sambil dipertahankan pola hidup baik, termasuk diet rendah garam tadi. Nah, itu cara di dalam menganalisisnya seperti itu. Terus di sini ada tentang dua kasus. Nanti kalau kalian masuk ke bangsal anak, itu barangkali menemukan kondisi-kondisi di mana mereka kolesterolnya tinggi atau mereka punya faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Ada beberapa yang memang memiliki faktor risiko itu berupa bawaan dan kondisi mereka memang rata-rata kegemukan. Ada 1-2 yang pernah saya temui di Panti Rapih, kondisinya seperti itu. Mereka dirawat di rumah sakit dalam jangka memang anak masih di bawah usia 18 tahun, tetapi dengan keluhan terkait dengan penyakit CVD ini. Nah, di sini disebutkan berapa sih target kolesterol total dan kolesterol LDL untuk pasien anak di bawah 18 tahun kalau di Indonesia ya. Nah, jadi kalau kolesterol di bawah 170 atau kalau LDL-nya di bawah 110. Kalau di atas 200 maka sudah dianggap tinggi. Nah, ini memang tidak begitu berbeda dengan yang usia dewasa, kecuali yang kolesterol LDL ini. Kalau dewasa kan tidak sampai 130. Dewasa jauh lebih di bawahnya, 120. Untuk anak-anak, kasus anak itu utamanya adalah penekanan aktivitas fisik, bukan ke pengelolaan diet. Jadi untuk anak-anak difokuskan lebih ke aktivitas fisik. Bagaimana mereka bisa bergerak lebih aktif, terus bisa membakar kalori, bukan restriksi kalori. Ini agak berbeda dengan yang kalau kalian nanti menangani pasien yang dewasa. Memang jumlahnya tidak sebanyak pasien yang dewasa, tetapi ada baiknya kita juga belajar tentang ini kalau nanti kita ketemu kasus anak dengan penyakit terkait dengan vascular disease, nah, kalian tahu harus ngapain. Terus di sini untuk yang kasus dewasa, jelas ada batas-batasannya tersendiri, mulai dari total kolesterol di bawah 200, LDL kalau bisa di bawah 130, HDL harus di atas 40, trigliserid harus di bawah 150. Ketika angka-angka ini tidak sesuai dengan target seperti ini, muncul kondisi yang disebut dengan hiperkolesterol atau dislipidemia. Nanti hiperkolesterol itu kaitannya dengan ada genetik, kalau dislipidemia, dis itu salah, lipid itu artinya lemak, mia itu darah. Jadi lemak darah yang dalam tanda kutip salah atau tidak sesuai. Salahnya bagaimana? Salah ketika total kolesterol sangat tinggi, LDL sangat tinggi, trigliserid sangat tinggi, tapi HDL-nya rendah. Nah, itu disebut dengan dislipidemia. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa mengelola orang-orang dengan kondisi hiperkolesterol dan dislipidemia ini? Ini adalah secara singkatnya bagaimana peran gizi di dalam mempengaruhi kolesterol LDL. Karena yang diutamakan sebenarnya LDL. Kalau bisa di bawah 100. Kalau anak-anak ini kan ini. Di bawah 110 itu masih 110 itu masih diperkenankan. Tapi kalau untuk dewasa di bawah 100 kalau bisa. LDL-nya. Kalau total itu kan soalnya digabung LDL sama HDL dan trigliserid. Nah, yang meningkatkan LDL kalau dari segi makanan itu adalah asam lemak jenuh dan asam lemak trans. Ini ada di mana? Asam lemak jenuh itu ada di satu lemak-lemak yang mengandung apa namanya sumber lemak dari hewani. Itu ada asam lemak jenuhnya. Karena kalau kolesterol itu hanya ada di hewani. Yang nabati itu tidak ada kolesterolnya. Namanya beda lagi, itu bukan kolesterol. Tapi ketika yang dari nabati ada perlakuan tertentu, misal dipanaskan dalam suhu tinggi, misalnya minyak ya, dipakai berulang kali, dan yang lain, nanti ikatan cis fatty acidnya menjadi trans fatty acid. Nah, ini justru lebih berbahaya dibandingkan saturated fatty acid. Minyak-minyak trans itu lebih berbahaya. Karena apa?
karena tadi lebih bersifat karsinogenik dibandingkan yang asam lemak jenuh tadi. Nah, untuk penyakit jantung koroner, manajemen untuk jumlah asam lemak jenuh dan asam lemak trans itu berbeda. Asam lemak jenuh itu masih diperkenankan ada di dalam makanan untuk kondisi penyakit jantung. Tetapi asam lemak trans kalau bisa 0. Kalaupun ada, itu di bawah 1%. Itu. Terus ada dietary kolesterol, tadi asupan makanan, kolesterol lewat makanan, dan peningkatan berat badan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi LDL, yang meningkatkan LDL. Yang menurunkan LDL, inilah yang akan kita kejar. Mulai dari PUFA. PUFA itu asam lemak, tetapi dia bisa membantu membawa asam lemak yang jenuh itu dapat didegenerasi di hati. PUFA dan MUFA, monounsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh, itu ada di lemak-lemak nabati dan minyak ikan. Itu bagus banget buat mengontrol. Jadi orang-orang dengan penyakit jantung itu bukan berarti tidak mengonsumsi lemak. Jadi salah kalau ngomong tidak. Tetapi kita memanajemen betul jenis lemak apa yang diperkenankan mereka konsumsi dan berapa jumlahnya. Meskipun di sini ya, ini untuk penekanan, meskipun PUFA, MUFA itu bisa membantu menurunkan LDL, bukan berarti jumlahnya bebas. Kita kasih sebanyak mungkin, tidak. Karena bagaimanapun mereka tetap asam lemak. Asam lemak setiap gramnya mengandung 9 kalori, jadi kalorinya tinggi banget. Jadi kita perlu perhatikan. Nah, berikutnya serat, berikutnya sterol, itu juga termasuk dari konten mengandung konten lemak dari tanaman, penurunan berat badan, terus di sini isoflavon, dari protein-protein yang dari produk kedelai itu bisa ditawarkan meskipun ini tadi secara bukti ilmiah masih terbatas. Gitu. Nah, ini yang menjadi medical nutrition therapy untuk kondisi-kondisi cardiovascular disease. Yang pertama, total fat kita perlu perhatikan tidak sampai di atas 35%. Dari total kalori yang kita hitung. Kalorinya masih menggunakan, kalau untuk penyakit jantung itu masih menggunakan kebutuhan kalori yang diberikan secara 10% lagi sudah. Diberikan secara Oke. Perhitungan kalorinya masih seperti umum, bisa menggunakan Harris Benedict nanti atau dengan cara cepat 25 kilokalori per kilogram berat badan untuk cewek, untuk laki-laki 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Itu untuk kebutuhan energinya. Nanti untuk lemaknya itu setidaknya 20 sampai 25 itu masih diperkenankan. Dengan catatan untuk komposisi untuk lemak jenuh atau saturated fat itu kalau bisa itu di bawah 7%. Kalau yang literatur yang saya dapatkan ini 7%. Tetapi kalau kita menggunakan buku dari terapi gizi, penuntun diet dan terapi gizi, mereka menuliskannya ada kelonggaran sampai 10% lemak jenuh. Lemak tidak jenuhnya kalau di buku tersebut sampai 15% itu masih bisa. Tapi kalau di sini kalian bisa lihat di sini PUFA-nya itu bisa sampai 10%, MUFA-nya bisa sampai 20%. Itu memang ada range di situ, tapi tidak masalah. Untuk trans fatty acid-nya di sini kalau bisa 0, sama sekali tidak mengonsumsi asam lemak trans. Tapi kalau di buku itu masih bisa sampai 1%. Nah, monggo bisa menggunakan sumber yang mana. Asam lemak trans ini ada di mana? Silakan kalau kalian membaca membaca label makanan itu, kalian bisa temukan asam lemak trans itu ada di situ. Misalnya margarin, mentega itu ada asam lemak transnya. Meskipun jumlahnya setiap merek itu punya jumlah yang berbeda-beda. Nanti kalau kalian nemu sosis, corned beef, ham dan yang lain itu ada konten asam lemak transnya. Jadi ketika kita memberi saran kepada pasien atau klien kita nanti, kita perlu perhatikan betul
kalau mereka tuh harus membaca dengan baik labeling itu. Nah, untuk karbohidrat normal ya 50 sampai 60 dari total kalori. Terus kalau bisa seratnya normal. Ini beberapa pertemuan kita terakhir kita bicara serat range-nya dari 25 sampai 30. Tuh. Terus untuk protein normal ya 15 sampai 15 sampai 20%. Itu nanti kalau hitung-hitungannya mau persen pakai seperti itu. Kalau tidak dengan persen kalori, total kalori, kalian bisa menggunakan persen berat badan. Jadi gini, kalau protein itu kebutuhannya 0,8 sampai 1,5. 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan yang ideal. Jadi kalau berat badannya dia obes, maka dibuat dulu di ideal berapa, nanti dihitung 0,8 sampai 1,5 itu range proteinnya dalam gram. Nah, itu bisa dikombinasikan ke situ. Terus bagaimana untuk yang lain? Nah, vitamin-vitamin itu bisa diberikan dalam bentuk suplemen itu bisa untuk membantu fungsi dari jantung itu tadi. Nah, ini disebutkan bahwa kalau kita menggunakan TLC ini atau Therapeutic Lifestyle Change ini, TLC ini kalau bisa diterapkan dalam 6 minggu. Dampaknya akan sangat baik untuk perbaikan kondisi-kondisi pasien dengan penyakit CVD ini tadi. Gitu. Selain dari makanan, jika juga ditambahkan dengan perilaku hidup yang sehat. Seperti tadi ada olahraga dan menjauhi rokok. Menjauhi rokok artinya tidak merokok secara aktif dan pasif ya. Terus ini untuk kondisi CVD yang ditambah penyakit diabetes mellitus atau kondisi intoleransi glukosa, maka asupan lemaknya itu bisa dinaikkan sedikit persentasenya menjadi 30% itu boleh. Tetapi dengan tetap menjaga asupan lemak jenuh dan asam lemak transnya itu tetap dalam kondisi yang rendah. Jadi yang ditinggikan lemaknya tadi adalah dengan lemak yang tidak jenuh atau lemak PUFA dan MUFA. Bagaimana cara mencarinya? Ini di kolom kotak ini kalian bisa memilih penjelasannya seperti apa. Nanti bisa dibaca sendiri. Selain soal makanan, tadi ada strategi behavioral. Yang pertama peningkatan aktivitas fisik. Terus kalau bisa kita ada program penurunan berat badan untuk orang-orang yang dengan faktor risiko lebih dari 1. Misalnya sudah tua, di atas 45 tahun, terus punya riwayat merokok, aktivitas fisiknya rendah, misalnya seperti itu. Jadi dia punya berbagai macam faktor risiko. Nah, selain penerapan TLC diet atau Therapeutic Lifestyle Change Diet ini, untuk kondisi penyakit CVD ini, kita juga bisa mentandemkan atau menerapkan juga apa yang disebut dengan DASH diet. DASH diet itu adalah diet untuk penyakit hipertensi atau dietary approach to stop hypertension. Nanti ini di slide berikutnya akan dijelaskan soal DASH diet. Atau nanti di kesempatan lain kita akan bicara banyak soal DASH diet ini. Nah, jadi bisa ditandemkan TLC dengan DASH diet. Diet fokusnya pada restriksi dari garam. Terus ada informasi tentang Mediterranean diet. Ini Mediterranean diet dilaporkan ketika diterapkan pada pasien-pasien dengan CVD itu ternyata bisa menurunkan kejadian kambuh recurrent sampai 50-70%. Jadi orang-orang yang pernah terkena penyakit jantung itu bisa tercegah untuk tidak kambuh, tidak terjadi kondisi penyakit itu lagi sampai 70% ketika dia menerapkan Mediterranean diet. Apa Mediterranean diet? Mediterranean diet itu difokuskan pada asupan buah, sayur, terus sayuran atau tanaman akar-akaran, mulai dari wortel, di sini disebutkan wortel, kentang, bawang, radish, dan yang lain. Piramidanya untuk diet Mediterania agak sedikit berbeda dengan piramida makanan secara umum, apalagi tumpang gizi seimbang di Indonesia, karena memang berbeda. Nah, tetapi yang membedakan
positifnya adalah ada tambahan red wine atau wine merah. Red wine dianggap menyehatkan karena red wine ini mengandung polifenol namanya resveratrol. Resveratrol ini ada di kulit kulit anggur. Nah, ketika kita mengonsumsi itu, maka itu akan meningkatkan fungsi jantung jadi lebih baik. Nah, diet yang menerapkan red wine di samping makanan utama itu Mediterranean diet. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik Mediterranean diet yang membedakan dengan diet-diet jenis lain tadi ini. Hampir tidak menggunakan daging sapi atau daging ayam, tetapi fokus pada ikan dan produk-produk laut. Terus daging ayam ada, tetapi hitungannya 1 minggu cuma 1 kali. Kalau kalian tertarik dengan ini, kita bisa diskusi ke lain lain kesempatan. Soalnya menarik untuk bicara soal Mediterranean diet dan Dash diet tadi. Tuh. Terus setelah Mediterranean diet adalah weight loss. Weight loss ini disebutkan kok di sini untuk orang-orang dengan extreme obesity, BMI-nya bahkan bisa sampai 52 nih ya. Itu ternyata bisa memperbaiki kondisinya ketika dia bisa menurunkan berat badan sampai 23 kg. Itu kalau bisa menurunkan berat badan segitu dalam waktu berapa waktu ya, itu nanti akan membantu memperbaiki cardiovascular disease-nya. Tetapi di sini disebutkan bahwa kita belum tahu seberapa besar sih berat badan yang harus diturunkan, seberapa lama efek tersebut bisa bertahan, atau seberapa besar fungsi endotelial itu bisa dibantu. Nah, itu kita belum tahu harus berapa nurunin berat badan. Tetapi dengan menjaga di dalam berat badan tetap dalam status gizi yang normal, itu bisa membantu dari pencegahan atau penanganan juga dari CVD. Itu terus ini karena masih kurang dari 1 menit, saya stop dulu sebelum kita masuk ke pertemuan yang dengan tema yang kedua, yaitu tentang hipertensi. Saya stop share dulu. Oke, kita masuk ke klaster yang kedua dari penyakit CVD, yaitu hipertensi. Kalau tadi di pertama kita kondisi aterosklerosis menyebabkan risiko perkembangannya ke CVD, hipertensi itu akan memperparah atau akan menyebabkan aterosklerosis tadi semakin cepat mengarah ke CVD. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan. Oke. Nah, di sini ada definisi dari hipertensi. Definisi dari hipertensi itu ketika tekanan darah sistoliknya itu di atas 120 atau di sini ada kata atau tekanan diastolnya itu di atas 80 mg Hg. Sehingga ketika seseorang punya tekanan darah secara umum 80 per 120, di atas itu misalnya 90 per 120 atau 80 per 130, maka dia sudah bisa disebut dengan hipertensi. Nah, tetapi ada klasifikasinya tersendiri. Untuk orang-orang di atas 18 tahun, dia masuk mana nih? Masuk hipertensi fase 1 atau fase 2 atau normal atau prehipertensi. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kalau tekanan darahnya 120 per 80 atau 80 per 120 itu tulisannya sebenarnya sama aja. Kita tinggal, kalau di Indonesia itu diastolik per sistolik, jadi DS, kalau di luar negeri S per D. Nah, kalau diastoliknya masih di bawah 90 dan sistoliknya masih di bawah 140, itu masih masuk sudah masuk ke kondisi prehipertensi. Jadi atau ya, bisa salah satunya saja yang tinggi atau salah duanya tinggi. Nah, jika sistoliknya sampai 160, di atas 160 dan diastoliknya atau diastoliknya di atas 100 itu sudah masuk hipertensi fase 2. Nah, inilah yang disebut tadi saya sempat bilang tentang hipertensi kritis. Orang-orang dengan hipertensi kritis itu kalau sudah tekanan darahnya setinggi ini. Apa yang perlu dilakukan? Ya, jelas. Ada obat-obatan tersendiri.
ada dietnya tersendiri dan ada lifestyle modification tersendiri. Terus kita lanjut. Ini adalah data dari Riskesdas terakhir kemarin 2018 menunjukkan bahwa kita lihat, kalian coba lihat mana kampung kalian, provinsi kalian itu ada di mana, dan kita lihat prevalensinya diagnosis berdasarkan diagnosis untuk diagnosis hipertensi ini. Bahwa rata-rata 8,4% dari populasi di seluruh Indonesia untuk usia di atas 18 tahun itu ternyata sudah terpapar dengan hipertensi. DIY menjadi paling tinggi di Indonesia setelah Sulawesi Utara. Lihat, Pak, jadi kita sangat tinggi di sini, nanti semakin rendah semakin ke Papua. Nah, ini menarik nanti kalau kalian mau mengkaji ini untuk dikaitkan dengan pola makan, dikaitkan dengan sosioantropologinya masing-masing. Kenapa sih Jogja dan Sulawesi Utara ini paling tinggi di Indonesia jika dibandingkan Indonesia Timur? Nah, silahkan kalau kalian tertarik. Nah, ada faktor risiko yang menyebabkan kondisi hipertensi itu meningkat. Yang pertama, ras kulit hitam, terus ada anak muda, terus ada laki-laki, terus ada persisten diastolik. Jadi ketika diukur diastoliknya itu rata-rata memang di atas 115 mmHg. Jadi tadi normalnya adalah 80. Terus perilaku merokok, kondisi diabetes, kondisi hiperkolesterol, IMT-nya lebih dari 25, terus konsumsi alkohol, dan adanya kerusakan-kerusakan di dalam organ tubuh. Dan gangguan yang akan disebabkan ketika terjadi hipertensi itu kalau di jantung itu nanti ada seperti ini, dampak prognosis ke depannya. Di mata ada seperti ini, renal dan sistem syaraf seperti ini. Nah, Riskesdas 2018 juga menunjukkan bahwa kita lihat di sini ada peningkatan prevalensi penyakit hipertensi seiring dengan penambahan usia. Jadi semakin usianya bertambah, itu ternyata prevalensi terjadinya hipertensi itu akan meningkat. Usia 18 tahun ada 13% yang akan sudah terpapar hipertensi di Indonesia. Tetapi coba lihat, untuk usia-usia di atas 75 tahun, lebih dari hampir 70%-nya adalah bisa hipertensi. Maka banyak lansia-lansia yang kena hipertensi. Terus kalau dilihat dari jenis kelamin, kita lihat di sini, ternyata perempuan itu lebih berisiko terpapar hipertensi. Dan yang tinggal di kota itu juga lebih mudah terpapar, lebih berisiko untuk terpapar hipertensi. Kok bisa? Nah, itu bisa dikaji sendiri dengan faktor risiko yang dipunyai. Jelas, kalau semakin bertambahnya usia, seorang perempuan nanti akan menopause, di sini naik, maka peluang terjadinya penyakit semakin meningkat. Sedangkan laki-laki juga akan meningkat jika ditambah nanti ada kebiasaan merokok dan itu. Kita belajar dulu sejenak soal hipertensi. Ini patofisiologi dan patogenesisnya, bahwa kalau prevalensi hipertensi itu memang meningkat berdasarkan usia. Bahkan lebih dari separuh lansia itu punya hipertensi untuk segala macam jenis race-nya mereka atau ras mereka itu. Kalau lansia itu hampir separuh dari lansia itu sudah hipertensi. Nah, apa kaitannya dengan CVD? Ternyata tekanan darah itu akan semakin tinggi tekanan darah itu maka semakin tinggi risiko untuk kerusakan organ-organ tertentu dan akan berdampak pada kondisi-kondisi cardiovascular disease. Di sini ada cascade untuk renin, angiotensin, aldosteron. Kalau kondisi-kondisi hipertensi, nanti kalau hipertensinya turun, tekanan darahnya turun, terus itu akan memaksa ginjal mengeluarkan renin, nanti ada RAA, renin, angiotensin, aldosteron, sehingga nanti tekanan darahnya naik dan volume darahnya juga naik. Nah, pada orang-orang dengan hipertensi ini
inilah yang terjadi dan tidak bisa ada feedback sehingga tekanan darahnya itu terus menerus naik. Silakan buka catatan yang sama Pak Dian kemarin. Oke. Aduh, nah ini jadinya tertutup kan kalau ada yang masuk tidak sesuai jam. Sebentar ya, tertutup warna oranye ini. Tentu sangat mengganggu, kalian nggak bisa lihat dengan baik. Ini nggak bisa diulangi. Maaf ya kalau ini ada kotak warna oranye nampak di kalian. Ini karena tadi ada yang telat masuk sehingga dia harus saya approve. Bahkan ada satu orang yang belum masuk, jadi dia masih menunggu di depan. Ini akan mengganggu tadi. Nah ini nanti bisa dilihat di PowerPoint yang saya sudah share ke e-learning kalau memang terganggu tulisannya. Di sini ada kalau kita memberikan zat gizi atau bahan makanan tertentu kepada orang-orang dengan cardiovascular disease itu tujuannya buat apa sih? Nah, ini ada seperti ini. Kita memberikan dia asupan buah dan sayur itu tujuannya untuk apa? Ternyata asupan buah dan sayur itu tujuannya untuk penurunan tekanan darah dengan porsi, di sini disebutkan mungkin tertutup di kalian, 5 hingga 10 porsi setiap hari. Satu porsinya 100 gram. Memang tinggi banget. Kalau di DASH diet dan Mediterranean diet tadi memang difokuskan pada asupan buah dan sayur ini. Sehingga memang di sana porsinya bisa sampai 4 sampai 8 porsi sayur dan buah. Itu luar biasa tinggi. Tetapi diberikan secara bertahap dalam setiap kali makan itu ada. Tidak dalam satu kali makan porsi sayurnya tinggi atau sekali makan buahnya banyak, itu tidak. Tapi dibagi. Berikutnya ada untuk garam, terus sampai nanti untuk ke kalium atau potasium. Kita moving dulu, biar kalian juga bisa membaca dengan baik di slide yang berikutnya saja. Oke. Energi intake-nya. Untuk orang-orang dengan hipertensi, itu harus mengatur berat badan. Ketika penurunan 1 kg berat badan pada orang-orang yang obesitas dan hipertensi, itu ternyata tekanan darahnya akan turun sekitar 1 mm Hg. Jadi lumayan. Kalau dia tekanan darahnya 125 misalnya ya, 125/80 misalnya, maka ketika turun 5 kg berat badan, tekanan darahnya bisa menjadi 120/80. Jadi bisa normal. Maka harapannya ada penurunan berat badan bagi orang-orang yang ada dalam kondisi kegemukan dan obesitas. Tetapi kalau kondisinya berat badannya sudah masuk kategori status gizinya normal, maka tidak perlu lagi ada penurunan berat badan lagi, tetapi maintenance. Nanti tinggal ditambah dengan dietary yang lain saja. Tidak fokus lagi di berat badan. Nah, berikutnya, selain penurunan berat badan, ketika kita membatasi asupan kalori, tetapi dalam bentuk yang tetap moderate, itu bisa membantu menurunkan tekanan darah juga. Juga kadar kolesterol juga ikut turun. Jadi energinya itu bisa membantu penurunan tekanan darah dan kolesterol. Berapa kebutuhan energi untuk untuk kondisi hipertensi itu masih normal saja, masih seperti rumus Harris Benedict secara umum, tidak ada harus sekian kilokalori, tidak. Kalau ini tidak. Terus berikutnya, ketika kita menemukan kondisi hipertensi, maka arah dietnya kita kenal dengan DASH diet, dietary approach to stop hypertension, dan ditambah dengan pengelolaan manajemen asupan garam. Di sini disebutkan DASH diet ketika kita mengonsumsi 2 kali porsi buah sayur, 2 kali porsi. Normalnya kan 400 gram. Tetapi untuk DASH diet 800 gram berarti ya. 800 gram dari buah, sayur, dan dairy produk, membatasi sepertiga asupan daging, babi, ham, terus hanya mengonsumsi separuh dari porsi lemak, minyak, bahkan termasuk salad dressing,
dan hanya mengonsumsi 1/4 dari aneka pemanis-pemanis dan cemilan-cemilan itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Untuk anak muda seperti kita masih di bawah usia 45 tahun, itu bisa mengonsumsi ada pembatasan. Kalau di buku referensi saya sebenarnya 2.400, tetapi kalau di Indonesia itu 2.300 mg natrium setiap hari. Nah, kandungan natrium 2.400 atau 2.300 ini ada dalam 1 sendok makan, tablespoon garam. Artinya apa? Kita kalau bisa menyarankan diri kita sendiri juga untuk klien kita untuk membatasi garam setidaknya di bawah 1 sendok makan. Oh, saya nggak pernah makan sebanyak itu. Nah, kalau kita makan bakso, kita makan mie ayam, kita makan cemilan ini, itu ternyata kandungan garamnya itu banyak tanpa kita sadari dengan baik. Nah, maka ada baiknya kita selalu mengecek labeling sama penggunaan natrium dalam garam dapur itu perlu diperhatikan dengan baik. Nah, tetapi ini untuk orang normal seperti kita tidak ada hipertensi. Untuk orang-orang dengan hipertensi, ras kulit hitam, baik lansia ataupun usia dewasa, itu tidak lebih dari 1.500. Jadi hampir separuh sendok makan garam, maksimal separuh sendok makan garam. Konsumsi setiap harinya dalam berbagai macam makanan yang dikonsumsi. Nah, ini ada beberapa makanan-makanan yang sebaiknya kita ketahui, kita bisa mengurangi konsumsinya karena ternyata tinggi natrium. Mulai dari makanan-makanan yang diasap, diproses, ada dikemas, lewat kaleng dan yang lain, itu banyak natriumnya. Terus dalam bentuk saus, itu ternyata juga banyak natriumnya. Terus makanan-makanan potato chips, tortilla, terus corn chip, terus popcorn, crackers, itu ternyata natriumnya juga banyak. Bahkan termasuk keju dan sop mungkin agak jarang ya sop yang dikalengkan di sini, tapi buah-buah kalengan dan sayur kalengan itu mengandung natrium, bukan dalam bentuk garam tetapi dalam bentuk pengawet. Itu perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, bagaimana konversi dari porsi tadi ke natrium, karena kita fokusnya ke natrium bukan lagi ke garam juga. Nah, seperti ini. 1 sendok makan garam itu setidaknya sekitar 6 gram NaCl, atau kalau natriumnya sekitar 2.400. Maka kita ketika orang normal sebaiknya mengonsumsi garam di bawah 1 tablespoon saja. Untuk orang dengan hipertensi di bawah setengah tablespoon, sekitar 1.500 mg natrium setiap harinya. Nah, apakah itu artinya kita tidak boleh konsumsi natrium sama sekali? Atau bagaimana jika kita mengonsumsi natriumnya itu 0, bahkan mungkin tidak mengonsumsi natrium sama sekali? Ini dikenal dengan diet yang disebut dengan, saya jadi lupa. Ada diet khusus, ada diet yang, saya lupa. Itu diet yang sama sekali tidak mengonsumsi garam. Sama sekali tidak mengonsumsi garam. Nah, itu ternyata malah tidak baik. Nanti kalau saya ingat saya akan sampaikan. Nah, itu masih tidak baik karena bagaimanapun kita tetap butuh natrium di dalam tubuh kita. Sekalipun orang dengan hipertensi fase kedua itu tetap boleh mengonsumsi natrium, tetapi memang ada batasannya. Ada batasannya tadi di bawah 1.500. Kalau memang sangat tinggi tekanan darahnya, itu nanti setidaknya sekitar sekitar 1.000 sampai 1.200 mg. Artinya tidak sangat minimal, tidak sampai habis. Tetap konsumsi. Nanti kalau enggak malah malah dia jadi sakit tambahan. Nah, untuk membantu melawan natrium yang berlebih di dalam tubuh kita, kita bisa mengasup bahan makanan yang mengandung kalium atau potasium. Kalium atau potasium itu nanti reseptornya akan berbagi sama natrium. Maka ketika kita mengonsumsi potasium atau kalium ini, tekanan darah ternyata juga akan turun karena tadi natriumnya itu kalah. Nah, asupan sehari-hari itu sekitar 4,7 gram kalium atau potasium yang ada di
sayuran hijau, buah, akar-akaran seperti apa namanya tadi, buah bit, ada wortel, ada kentang, bayam, pisang, biji-bijian, jeruk, dan itu mengandung potasium atau kalium yang banyak. Sehingga itu bisa dikonsumsikan kepada orang-orang dengan tekanan darah tinggi, itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ini disebutkan bahwa susu, daging, sereal itu juga mengandung kalium. Tetapi kalium dari sumber seperti ini ternyata penyerapan di dalam tubuh itu tidak sebaik kalium yang ada di dalam sayuran dan buah. Maka kita bisa membantu menyarankan pasien atau klien nanti dengan asupan kalium yang cukup. Terus berikutnya tentang lemak. Lemak ini untuk kondisi hipertensi memang tidak ada aturan yang saklek. Karena hipertensi dan lemak sebenarnya tidak begitu terkait signifikan. Sebenarnya tidak begitu terkait signifikan. Hanya saja di dalam manajemen terapi gizi untuk penyakit hipertensi itu kita perlu memperhatikan membatasi asupan konsumsi lemak jenuh dan kolesterol. Kenapa? Karena biasanya lemak jenuh dan kolesterol nanti juga akan mengganggu dari tekanan darahnya. Meskipun tidak signifikan ketika kita konsumsi lemaknya terlalu tinggi. Ini di sini disebutkan omega 3, asam lemak omega 3 tidak begitu ditekankan karena memang konsumsinya tidak begitu berhubungan dengan asam lemak. Tidak begitu berhubungan dengan tekanan darah. Tetapi dengan asupan lemak yang terkontrol, maka berat badan akan terkontrol. Ketika berat badan terkontrol, maka risiko kardiovaskular disease akan menurun. Ngarahnya ke arah situ. Bagaimana dengan alkohol? Tadi disebutkan alkohol menjadi bagian dari resveratrol. Ada bagian dari wine itu ada mengandung resveratrol. Nah, konsumsi alkohol atau produk-produk minuman makanan beralkohol itu ada batasnya. Untuk laki-laki 2 porsi, untuk wanita setidaknya separuh dari porsi tersebut, itu cuma 1 porsi. 1 porsi berapa? 1 sloki, 10 gram. Jadi sekitar itu konsumsi alkoholnya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, itu berdampak lebih buruk lagi. Tetapi kalau moderat, itu justru memberikan manfaat. Nah, tetapi ketika kita memberikan anjuran tentang konsumsi alkohol, kita perlu memperhatikan latar belakang dari klien kita. Kalau memang mereka menghindari terkait dengan restriksi di agama dan kepercayaan, ya kita hargai. Rata-rata di buku-buku yang ada diterbitkan di Indonesia tidak ada pengaturan soal alkohol. Ini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya punya manfaat baik, tetapi memang di literatur di Indonesia dalam tanda kutip dihilangkan. Oke, berikutnya latihan secara fisik tadi di intensitas moderate, itu setidaknya setiap hari 30-40 menit dalam 5-6 minggu, 5-6 hari dalam 1 minggu, itu ternyata bisa membantu sebagai terapi hipertensi. Bagi mereka yang obes, itu obes dan hipertensi, jadi obes dan hipertensi, ketika ada aktivitas fisik setiap hari, itu ternyata bisa membakar kalori sampai 500 kcal per harinya. Jadi kita bayangkan ketika mereka melakukan aktivitas fisik, walaupun jalan kaki atau sepeda, itu bisa membakar sampai 2000 kalori dalam setiap minggu. Sehingga itu dapat mendukung penurunan berat badan. Oh ya, untuk orang-orang dengan obes, itu tidak disarankan jogging. Tidak disarankan jogging ketika untuk aktivitas fisik. Karena apa? Itu akan memperberat beban kakinya. Olahraga yang baik untuk orang-orang dengan obes adalah jalan kaki atau bersepeda. Itu bisa lebih tidak membebani kaki dan persendian mereka. Kalau untuk harus jogging, jadi walaupun larinya santai, itu ternyata meningkatkan nanti gesekan di antar tulang dan sendi, itu malah jadi menjadi penyakit tambahan lagi, kondisi yang lain. Jadi aktivitas fisik perlu kita pahami juga. Itu terus di sini mohon maaf, mungkin kalian juga tidak kelihatan, ini masih belum ketemu masih belum bisa hilang warna-warni ininya. Nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya sendiri.
Ini ketutup dengan warna oranye, saya yakin kalian juga akan terganggu sekali dengan kondisi ini. Oh, ini sudah hilang. Nah, di sini disebutkan ada beberapa zat gizi dan fungsinya serta efek sampingnya. Misalnya tadi, untuk orang-orang dengan hipertensi, di sini disebutkan konsumsi bawang. Bawang putih itu bisa menurunkan tekanan darah pada orang-orang dengan hipertensi melalui mekanisme vasodilatasi. Vasodilatasi itu artinya vaskulernya atau pembuluh darahnya dia akan melebar. Ketika pembuluh darahnya melebar, merenggang, maka aliran darah menjadi lebih lancar. Maka tekanan darah jadi turun. Nah, itu dia. Tetapi efek sampingnya, nah ini tadi, nafasnya jadi bau. Bau badannya juga jadi bau. Terus kalau ada beberapa zat yang lain, minyak ikan ternyata walaupun itu mengandung lemak, ternyata terjadi penurunan tekanan darah pada orang-orang hipertensi yang mengonsumsi minyak ikan. Mekanismenya dengan vasodilatasi juga, terus juga dengan peningkatan nitrit oksida. Nitrit oksida itu salah satu komponen nanti dalam proses antioksidan. Nah, di sini dampaknya apa ketika kita konsumsi atau orang-orang konsumsi minyak ikan? Ini tadi tidak nyaman secara organ pencernaan, bahkan nafasnya juga bau, nanti mengganggu cita rasa makanan. Karena minyak ikan itu kalau kalian lihat itu segede kuku warna kuning itu ditelannya. Jadi nafsu makan mungkin bisa terganggu. Nah, dengan mengetahui zat gizi, tujuannya apa, rata-rata bagus ya tujuannya, tetapi kita perlu memahami betul efek sampingnya apa. Sehingga kita akan memberikan edukasi kepada klien dan pasien, kita perlu benar-benar bisa menyarankan yang terbaik untuk mereka apa. Tuh, terus kita lanjutkan. Bagaimana ketika hipertensi ada di anak-anak dan remaja? Ternyata banyak ya anak-anak dan remaja yang terkena hipertensi. Utamanya adalah pada anak-anak banyak anak-anak yang dan remaja yang terkena hipertensi itu terjadi karena mereka itu mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori di masa mudanya. Ditambah dengan asupan makanan yang tinggi garam. Nah, itu ternyata berdampak pada munculnya hipertensi pada anak kecil dan remaja. Nah, TLC untuk kondisi-kondisi seperti ini untuk target anak-anak dan remaja itu difokuskan pada aktivitas fisik dan mencegah peningkatan berat badan, membatasi asupan natrium tadi dari aneka makanan jajanan mereka, dan kalau bisa menerapkan DASH diet. Nah, hal-hal seperti ini untuk diterapkan ke anak-anak dan remaja itu butuh effort yang luar biasa. Maka kita sebagai ahli gizi perlu membuat intervensi yang inovatif agar tujuan untuk target-target di anak dan remaja ini bisa mereka lakukan dengan baik dan berkelanjutan. Bagaimana menyusun aktivitas fisik yang menyenangkan untuk anak kecil sehingga mereka daripada nonton TV dan diam di gadget, dia bisa aktivitas fisik dengan bergerak dan yang lain. Hipertensinya akan menyesuaikan diri, akan menjadi lebih turun, menjadi normal. Berikutnya, kalau menyerang pada usia dewasa dan lansia, bagaimana? Karena tadi bertambahnya usia itu akan meningkatkan tekanan darah. Tetapi ada kondisi di mana informasi bahwa lebih dari separuh populasi lansia itu ternyata mereka hipertensi. Nah, ini sebaiknya bukan menjadi sesuatu yang normal. Nah, untuk lansia dengan hipertensi, kalau mereka kegemukan, maka penurunan berat badan sekitar 3-5 kg ditambah mengurangi asupan garam, natrium sampai 1.800 mg di bawah 1.800, itu ternyata bisa memperbaiki agar mereka tidak mengonsumsi obat-obatan hipertensi. Jadi ada yang namanya obat-obatan hipertensi yang harus dikonsumsi setiap hari, itu dosisnya bisa dikurangi jika lansia itu bisa menurunkan asupan natrium dan menurunkan berat badan dengan angka sekian. Sehingga obat-obatannya bisa disesuaikan. Jadi obat-obatannya sebenarnya untuk menurunkan tekanan darah, tetapi
kita bisa membantu menurunkan tekanan darah melalui berat badan dan asupan natrium yang dijaga. Nah, ini di sini disebutkan bahwa disebutkan bahwa untuk penurunan berat badan dan natrium itu ternyata sangat efektif untuk menurunkan berat badan, tetapi bagaimana cara kita untuk membantu lansia berat badannya turun dan asupan garamnya bisa dibatasi, itu kita butuh kegiatan promosi kesehatan yang komprehensif. Artinya gizi tidak bisa bekerja sendiri, kita bekerja dengan tenaga kesehatan masyarakat, kita bekerja dengan dokter, kita bekerja juga pada tenaga-tenaga yang lain, kader posyandu dan posyandu lansia dan yang lain. Tidak bisa gizi kerja sendiri untuk mencukupi target ini tadi, berat badan turun dan natrium turun. Nah, di sini disebutkan untuk lansia, severe sodium restriction atau pembatasan natrium secara besar-besaran itu tidak disarankan karena akan mengganggu fungsi ginjal. Terus kita masuk yang bahasan yang ketiga. Kita masuk pada bahasan yang ketiga tentang gagal jantung. Nah, ini slide-slide yang terakhir tentang gagal jantung. Dulu disebut dengan gagal jantung kongestif ya. Jantung normalnya dia fungsinya berdetak untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dengan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, zat gizi, oksigen itu juga akan tersalurkan ke seluruh tubuh dengan lancar, sekalipun kita sedang tidur. Nah, tetapi orang-orang dengan penyakit gagal jantung atau kondisi CHF atau heart failure itu jantung tidak bisa memompa dengan baik, sehingga darah tidak terkirim ke seluruh tubuh dengan lancar, sehingga oksigen tidak dikirim dengan baik atau proses oksigenasi tubuh itu terganggu. Dampaknya apa? Tubuh menjadi gampang capek, terus nafasnya pendek, dan ada retensi cairan atau nanti disebut dengan edema, ada timbunan air. Nah, itu karena kondisi jantung tidak bisa memompa dengan optimal lagi. Di sini ada beberapa perubahan otot pada kondisi penyakit jantung, gagal jantung tadi. Kalian bisa lihat bahwa aliran darahnya pelan, vasodilatasi. Jadi orang-orang dengan gagal jantung itu justru vasodilatasi. Nah, ini kalian nanti bisa baca. Terus ini patofisiologinya untuk kondisi heart failure. Kita sebagai ahli gizi nanti ketika mengasesmen ini, apakah kita ngecek apakah pasien-pasien kita itu anoreksia atau tidak? Adakah nausea atau abdominal pain atau rasa kenyang padahal dia belum makan? Jadi mual, kolik perut atau rasa tidak nyaman di perut, bahkan termasuk kembung untuk kondisi-kondisi penyakit ini. Kita tanyakan. Apakah juga ada konstipasi, terus ada akakesia jantung atau jantung tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan kelemahan fungsi jantung, dan apakah ada hiponatremi, jadi justru natriumnya sangat rendah atau hipomagnesia. Itu kita asesmen dulu. Berikutnya, manajemen dietnya adalah kita bisa membatasi asupan lemak jenuh, asupan lemak trans, dan kolesterol secara umum. Bahkan natrium tetap tadi 2 mg per day, 2000 mg atau 2 gram per day. Terus penggunaan serat-serat dari biji-bijian, sayur, dan buah, termasuk pembatasan cairan. Jadi cairan dibatasi, limit fluid itu 2 liter per day, jadi dibatasi 2 liter per hari. Kenapa? Karena ada retensi air, karena ada udema, jadi biar tidak memperparah udema. Jadi air juga dibatasi. Itu ada beberapa suplemen yang bisa kita berikan juga. Ketika kita melakukan screening, yang jelas pertama kali kita cek adalah berat badannya. Kalau bisa, orang-orang dengan gagal jantung ini memantau berat badan secara harian.
Kenapa secara harian? Karena ada udema tadi. Jadi udemanya itu bisa menjadi kontrol kita. Semakin tinggi berat badan basahnya tadi, maka semakin parah nanti malnutrisi pada orang ini. Berat badannya normal, gemuk, tapi ternyata udem. Kita perlu cek. Setelah di screening, asesmennya adalah untuk dietary assessment di pasien dengan gagal jantung, itu ternyata ketika dilakukan assessment, lebih dari separuhnya itu malnutrisi. Maka kita perlu cek, apakah betul pasien kita dengan gagal jantung ini status gizinya itu masih tetap terjaga atau tidak. Nanti kita arahkan bagaimana pola makannya, karena biasanya orang-orang dengan gagal jantung itu nafsu makannya rendah, nanti ada anoreksia. Terus intervensi yang penting buat orang-orang dengan gagal jantung itu ternyata adalah edukasi gizi. Bagaimana kita bisa mengarahkan mereka untuk punya perilaku hidup yang lebih baik dengan memperhatikan komponen medical nutrition therapy. Nah, manfaat-manfaat dari asuhan gizi pada pasien gagal jantung ini perlu kita komunikasikan kepada mereka sehingga ketika mereka tidak ada di rumah sakit atau rawat jalan seperti normal itu mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana MNT-nya? Ini tadi. Total diet itu itu perlu disesuaikan dengan kondisi selain gagal jantung yang mereka punya. Kalau dia gagal jantung ditambah hipertensi, maka disarankan DASH diet. Kalau dia gagal jantung tetapi juga dislipidemia atau ada kondisi penyempitan aterosklerosis juga, maka disarankan dietnya adalah diet jantung tadi. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Nah, bagaimana dengan total energinya? Untuk total energinya itu relatif sama seperti hitung-hitungan secara umum untuk penyakit gagal jantung ini. Tetapi untuk diet jantung ini ada tahap-tahapannya sendiri. Tidak langsung diberikan diet jantung itu, gagal jantung itu untuk langsung makanan-makanan yang normal. Karena biasanya mereka ketika serangan jantung itu tidak bisa langsung diberikan makanan dalam bentuk makanan biasa atau makanan normal. Karena biasanya masih ada sesak nafas dan ada kondisi kritis. Nah, ini mereka bisa puasa dulu 5 sampai 6 jam itu masih boleh. Nanti kalau sesak nafas, terus masa kritis sudah terlewati gara-gara serangan jantung, mereka bisa diberikan secara bertahap makanan cair dulu, berikutnya makanan saring, baru nanti kalau sudah membaik dari diet gagal jantung 1 bisa diubah menjadi diet gagal jantung 2 yang sudah konsistensinya lunak, terus baru konsistensinya biasa dengan tidak memperberat kerja jantung. Karena di sini gagal jantung itu jantungnya tidak bisa bekerja dengan baik. Jantungnya tidak bisa bekerja dengan kuat, maka makanan yang diberikan juga tidak dalam posisi yang besar. Nah, terus yang diutamakan berikutnya adalah restriksi garam. Kalau bisa, ini ada beberapa hal, kalau bisa mengacu pada angka-angka seperti ini. Kalau bisa untuk lansia dia di bawah 1.200 mg. Jadi sekitar separuh sendok makan setiap hari. Tidak disarankan di bawah 1 sendok teh ya garam karena makanan jadi tidak enak dan secara gizi nanti itu akan mempengaruhi banget. Banyak banget natrium ada di banyak bahan makanan, kalau kita strict dalam pengaturan natrium ini nanti malah pasien tidak mau makan dan asupan gizinya malah jadi turun. Nah, jadi tetap boleh ada garam tetapi memang pembatasan tersendiri. Asupan energinya kalau dia obes sekitar 1000 sampai 1200 kilokalori per hari. Terus kalau ada yang gagal jantung parah, kita bisa acuan sekitar 500% dan 50% dari kebutuhan basalnya. Biasanya sih menghitung dengan ini 30 sampai 35 berat badan kilokalori per berat badan. Itu bisa sebagai asupan energinya. Terus untuk lemak ini bisa menggunakan minyak dari ikan, bisa yang kaya dengan omega 3
Terus asupan ikan itu setidaknya bisa seperti ini. Terus bagaimana strategi pemberian makanannya? Porsinya kecil tetapi sering, itu lebih baik. Ingat, tadi disesuaikan karena orang-orang dengan gagal jantung. Oke, saya ulangi dengan MNT untuk kondisi gagal jantung tadi. Ini tadi sudah. Terus ini total dietnya tadi sudah terkait dengan penyakit gagal jantung. Tujuan utamanya adalah untuk energinya itu tidak difokuskan pada konten energi, tidak dikhususkan pada konten energi karena pada orang-orang dengan gagal jantung yang sehabis serangan jantung, tujuan utama kita memberikan asupan gizi adalah dia bisa mempertahankan status gizinya saja dulu. Untuk itu, karena ada sesak nafas, karakteristik diet utama pada kondisi gagal jantung itu kalau bisa karbohidratnya itu tidak tinggi. Karbohidratnya kita batasi dulu. Karena kalau karbohidratnya tinggi, dia akan meningkatkan produksi karbon dioksida. CO2-nya itu tinggi. Itu akan memperparah keluhan sesak nafas pada orang yang habis serangan jantung. Jadi karbohidratnya dibatasi. Untuk diet-diet lain karbohidrat bisa 60 sampai 80%. 60 sampai 75% 80%. Tapi untuk kondisi penyakit gagal jantung ini kita bisa ambil 50 sampai 60% saja. Karena agar tidak memperparah sesak nafasnya. Terus proteinnya itu bisa diberikan dalam jumlah yang tinggi, bisa sampai 25% kalau ada malnutrisi. Apalagi terima masuk. Oke. Apalagi kalau ada albumin yang rendah. Tadi disebutkan orang-orang dengan gagal jantung itu nafsu makannya turun. Ketika nafsu makannya turun, orang-orang dengan gagal jantung akan berisiko malnutrisi dan KEP. Maka dampaknya jelas, albuminnya turun. Untuk orang-orang dengan albumin yang rendah, pada gagal jantung ini protein bisa diberikan relatif lebih tinggi. Bisa sampai 20-25% itu masih bisa. Berikutnya, kita juga perlu kalau dia mengecek ternyata kalium darahnya rendah atau hipokalemia, maka kita bisa menyarankan asupan-asupan makanan yang mengandung kalium, seperti misalnya nanti bubur kacang hijau, sayuran dan buahan, atau bahkan mungkin suplemen kalium atau potasium. Untuk yang pasien gagal jantung ditambah dia hipertensi, dia ditambah ada udema di kaki, maka wajib hukumnya kita menerapkan diet rendah natrium. Tidak lebih dari 1.500 mg per hari atau kurang dari separuh sendok makan garam dapur. Karena ada udem, air juga kita batasi agar terjadi keseimbangan yang masuk itu sama dengan yang keluar. Ada keseimbangan di sini. Itu kita sesuaikan, ingat diet seperti ini, diet di cardiovascular disease ini tidak saklek. Mereka-mereka yang dibawa ke rumah sakit dan bertemu kita untuk kita tangani, itu biasanya habis serangan jantung. Baik dia stroke, dia jantung koroner, dia gagal jantung, atau tekanan darahnya kritis, itu tujuan utamanya kita tidak untuk memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan pada saat itu juga. Misalnya asupan kebutuhan gizinya misalnya 2000. Maka kita membuat menu 2000 kalori. Oh tidak. Di hari pertama bukan itu dulu tujuan utamanya. Tetapi menunggu dulu sampai tahap kritisnya dia itu selesai. Setelah itu baru kita bisa berikan diet secara bertahap juga. Diet untuk kondisi penyakit jantung koroner, diet untuk kondisi nanti ada penyakit gagal jantung, diet untuk nanti ada kondisi, ada yang disebut dengan jantung rematik, dan ada penyakit katup jantung, itu nanti
agak berbeda-beda fase dan pemberiannya. Teman-teman, saya sarankan, saya tidak bisa memberikan semua materi dalam satu kesempatan ini. Teman-teman silakan membaca dari literatur-literatur termasuk buku pedoman gizi dan terapi diet itu yang terbaru, itu di situ sudah dijelaskan dengan gamblang setiap tahapnya itu seperti apa. Oh, kalau ternyata pasiennya masih kolaps, habis serangan jantung masih di ICU, bahkan itu tidak diberikan makanan yang normal. Bahkan mereka masih didukung oleh enteral part enteral itu. Karena untuk makan secara menelan itu butuh usaha berat. Dia masih sesak nafas. Memang oksigen tidak dapat dikirimkan oleh jantung. Maka diet akan mengikuti. Tetapi target kita memang tadi diberikan secara bertahap dalam porsi yang kecil. Bentuknya juga akan menyesuaikan. Tetapi secara konsep diet gagal jantung atau PJK dan yang lain itu semuanya relatif sama. Hanya saja tadi kapan kita memberikannya. Dan proses pesannya ke dapur itu juga berbeda. Juga diet jantung koroner atau diet jantung koroner itu. Terus saya lanjutkan nanti di sini ambil pembatasan garam. Tadi ada beberapa kondisi yang berapa sih jumlah garam, termasuk untuk pasien-pasien yang mengonsumsi lasik ya, obat anti hipertensi itu disarankan asupan natriumnya tetap dibatasi di bawah 2 gram atau 2000 mg walaupun mereka mengonsumsi obat anti hipertensi. Nah, tetapi tidak berarti bahwa pasien-pasien ini sama sekali tidak mengonsumsi natrium. Untuk asupan energinya, konten energinya itu diberikan sesuai dengan kemampuan tubuh dengan perhitungan yang normal, monggo, sama dengan harus genetik seperti biasanya saja, tidak ada restriksi diet energi tertentu kecuali dia kegemukan atau obesitas. Itu memang ada restriksi energi di situ. Restriksi energinya itu pun tidak besar, setidaknya bisa tetap mencukupi kebutuhan basalnya. Nah, berapa kebutuhan basal? Setiap orang tentu berbeda-beda. Kalau dihitungan dengan Harris Benedict itu kan kebutuhan basal dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, dan usia serta jenis kelamin. Itu setidaknya ketika kita membuat kebutuhan energi, itu konsep pertama adalah kebutuhan basalnya itu tercukupi dulu. Nanti perkara itu dikalikan dengan faktor stres, dikalikan lagi dengan faktor aktivitas, itu bisa menyesuaikan. Bertahap itu bisa. Yang penting asupan energinya tidak kurang dari basalnya. Nanti kalau kurang maka ya itu tadi, orang ini, pasiennya ini sudah malnutrisi kok ternyata asupan energinya di bawah basal, ya tadi banyak katabolisme. Pemecahan tubuh itu malah makin kurus. Terus asupan lemak, jadi asupan lemak itu dari ikan atau minyak ikan yang kaya omega 3 itu ternyata bisa menurunkan peningkatan level trigliserid. Jadi trigliserida, salah satu profil lemak, itu bisa diturunkan dengan asupan ikan atau minyak ikan. Juga bisa mencegah fibrilasi atrial jantung, bahkan menurunkan angka kematian pada penyakit pasien-pasien dengan gagal jantung. Nah, asupannya itu setidaknya 1 gram asam lemak omega 3 setiap hari, baik diambil dari minyak ikan atau ikan yang mengandung omega 3. Biasanya ikan-ikan dari laut itu omega 3-nya banyak. Nah, itu oily fish itu bisa diterapkan. Terus berikutnya pemberian makanannya, tadi mungkin yang terpotong ketika Zoom-nya mati. Pasien-pasien dengan gagal jantung itu lebih akrab, lebih ramah dengan pemberian makanan yang porsinya kecil tetapi sering dibandingkan porsi umum pada pasien-pasien yang lain. Karena ini tadi, ketika banyak makan, perut jadi bersesek, perut jadi penuh, energi yang dikeluarkan untuk mengelola
makanan yang dikonsumsi itu jadi tinggi, jantung jadi bekerja lebih kencang, malah tambah sesak. Sesaknya karena makanannya banyak, sesaknya karena mungkin karbohidrat yang dikonsumsi juga lebih banyak. Nanti produksi RO untuk CO2-nya meningkat. Nah, itu malah menjadi sesak. Malah memperberat kerja jantung. Sehingga kalau bisa diberikan dalam porsi yang kecil, tetapi sering dan teratur. Nah, ini di sini disebutkan kalau makanan yang tidak infrekuen atau tidak teratur pemberian makanan itu ternyata melelahkan dikonsumsinya. Malah berakibat pada distensi abdominal, nanti kejang perut. Nah, kondisi malah makin memperparah. Ditambah di sini ada peningkatan kebutuhan oksigen, padahal jantungnya tidak bekerja dengan normal. Butuh oksigen banyak tapi jantung tidak memenuhi dengan baik, maka nanti ada kolaps dari penyakit di kondisi saluran pencernaannya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat permaklumannya, harus keluar masuk selama 3 kali, semoga bisa cukup membantu kalian. Terus saya membuka diskusi di ruang meeting. Tadi ada satu pertanyaan saya bisa langsung jawab, bahwa tadi Ditra tanya bahwa konsumsi alkohol bagaimana? Saya jawab di sini, konsumsi alkohol itu tidak lebih 2 kali minum atau 2 porsi setiap hari pada laki-laki. Terus berapa jumlahnya dan jenisnya alkohol itu apa? Oke, saya sambil jawab di sini. Setiap minuman beralkohol mulai dari bir, champagne, wine, dan produk-produk yang lain, bahkan sampai tua dan aneka produk-produk minuman tradisional beralkohol itu punya konten alkohol yang berbeda-beda di setiap porsinya. Itu berbeda-beda. Tetapi kita bisa melihat di labeling mereka, kalau yang berlabel ya, itu konsumsi alkohol itu setidaknya di bawah 10 gram per harinya. Karena bagaimanapun alkohol punya konten energi juga. Karbohidrat 4, protein 4, lemak 9, alkohol itu 7. Di samping itu tadi, di samping konten energinya, alkohol yang semakin tinggi juga akan meningkatkan inflamasi tubuh. Tetapi ketika pemberiannya itu masih dalam tahap yang moderat, tahap moderat itu tadi 1 sloki atau 10 gram alkohol untuk wine, nah, itu nanti dikonversikan ke beberapa yang lain ya, beberapa. Oh kalau bir jadinya berapa? Oh kalau misalnya nanti minum tua jadinya berapa? Itu nanti kan beda-beda tuh. Nah kalau pakai wine itu sekitar 10 setiap harinya, itu bisa membantu menjaga fungsi jantung. Saya ada file dari Riskesdas untuk asupan alkohol itu konversinya berapa. Saya akan bagikan sambil saya cari, saya akan bagikan informasinya. Coba saya cari. Oke, sebentar. Terus untuk pertanyaan berikutnya datang dari Bayu. Minyak ikan bisa menurunkan tekanan darah. Itu bagusnya dari minyak ikan langsung, jenis kapol, ikan langsung atau jenis kapol. Kapol itu apa ya, Bay? Bisa ngomong, Bay? Kapol saya kok. Oh, kapsul. Tadi disebutkan di sini, Bay, bahwa minyak ikan, mana tadi? Minyak ikan, asupan lemak itu 1 gram setiap hari, asupan asam lemak omega 3 itu setidaknya 1 gram setiap hari. Boleh diambil dari minyak ikan atau suplemen atau kapsul yang kamu bilang tadi, boleh dari ikan langsung. Nah, ikannya apa, berapa banyaknya ya? Kita perlu baca tabel ingredients-nya nih kalau di kapsul itu, karena setiap fase tentu beda-beda. Tapi setidaknya 1 gram itu masih aman, direkomendasikan. Itu ya Pak Yu. Jadi boleh dari ikan secara langsung, boleh juga dari minyak ikan, kapsul minyak ikan. Gitu. Terus Dion bertanya, jelaskan lagi soal Mediterranean diet. Apakah tidak konsumsi makanan pokok? Oke, saya akan jelaskan Mediterranean diet.
di file yang lain ya. Saya kebetulan pernah bawain materi soal diet Mediterania di webinar tertentu. Di sini lebih jelas tentang Mediterranean diet. Nah, masih ada waktu. Saya share screen dulu untuk bantu menjawab punyanya Dion, pertanyaannya soal Mediterranean diet. Saya tidak menjelaskan dengan panjang lebar tadi, memang ketika di situ ini Mediterranean diet, ini dia Mediterranean diet. Ini vegan, ini plus diet. Nah ini Dion, Mediterranean diet. Mediterranean diet itu konsep utamanya itu ada minyak zaitun sebagai sumber utama dietary fat. Artinya apa? Orang-orang yang menerapkan diet Mediterania itu tidak mengasup lemak dari daging secara umum. Jadi daging itu porsinya sangat kecil, bahkan tidak diutamakan. Ikan dan hasil laut atau susu bahkan yang mengandung lemak itu ada, tetapi porsinya sangat kecil. Untuk mendukung asupan lemak itu diambil dari minyak zaitun. Berikutnya, ya tentu tetap ada konten energi dari makanan pokok, dari roti. Makanan pokoknya bisa dari roti, gandum, dari pasta, dari kentang. Nah, Mediterranean diet itu saya tuliskan di sini itu tidak sekadar diet, tapi ada kombinasi pola makan, ada kombinasi aktivitas fisik. Maka kalau di piramidanya itu di bawahnya itu aneka macam aktivitas fisik dan makan bersama. Nah, ini tadi. Jadi ini diterapkan di wilayah Mediterranean, mulai dari timur itu ada Turki, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, itu mereka menerapkan diet-diet seperti ini. Itu ternyata diketahui bisa memberikan manfaat ini tadi, mencegah atherosclerosis, metabolic syndrome, obesitas, DM, kanker, bahkan neurodegeneratif ya, seperti stroke dan yang lain untuk kondisi Mediterranean. Jadi asupannya seperti ini. Sayuran dan buah segar dengan minim pengolahan ya. Jadi mereka benar-benar minim pengolahan 5-6 porsi sehari. Berikutnya gula sedikit banget. Biasanya kopi dan teh tanpa gula. Beras atau roti itu diutamakan dari gandum utuh atau beras merah, juga dari kentang ataupun pasta. Sumber lemak utamanya itu dari minyak olive oil atau minyak zaitun. Bukan dari daging-dagingan. Kalau mau pakai biji-bijian itu dari kacang merah, kedelai, dan yang lain itu setiap hari ada. Protein hewani dari ikan, ayam, telur ya cuma beberapa kali seminggu. Tidak setiap hari ada. Daging merah hanya beberapa kali dalam 1 bulan. Sangat kecil. Anggur merah, red wine selalu ada. Tetapi dalam porsi yang kecil. Hanya 1 sloki saja. Selanjutnya, melengkapi pola makan seperti ini ada sosialisasi, makan bersama dengan keluarga di meja makan, ada aktivitas yang tidak bisa menjadi sesuatu yang dipisahkan. Inilah diet Mediterranean. Berbeda dengan diet-diet lain. Diet Mediterranean itu way of life kalau di literatur yang saya dapatkan. Nanti kalau dibandingkan bagaimana diet Mediterranean sama diet itu lebih bagus mana? Nah, tergantung tujuan kita mau apa. Kalau tujuan kita mau makanan yang di sini disebutkan makanan yang rendah garam ya tentu diet. Tetapi kalau kita pengen sesuatu yang misalnya menyukai makanan-makanan dengan aneka macam sayur, ada wine-nya, nah, kita bisa menggunakan Mediterranean diet. Ini berbeda banget rekomendasinya. Diet utamanya untuk hipertensi, tensinya untuk dijaga. Kalau Mediterranean lebih dari sekedar itu, tidak hanya ke hipertensi. Tapi manfaatnya bagaimana? Oh, banyak. Manfaatnya sama-sama bagus. Tidak mana yang lebih baik. Tapi kita fokusnya mau ke apa. Itu ya Dion, semoga bisa membantu untuk menjawab pertanyaanmu ya.
Jadi mereka tetap mengkonsumsi makanan pokok, tetapi di samping itu ada sayur buah yang dijadikan utama. Saya belum menemukan yang konversi ke apa namanya alkohol. Nanti akan saya sampaikan ya tentang alkohol itu. Tapi sambil cari. Silakan buat teman-teman sambil saya mencari. Kalau mau ada pertanyaan terkait hari ini sambil saya mencari, silakan bisa disampaikan secara verbal itu boleh. Monggo. Kalau mau bertanya. Silakan. Ada pertanyaan apa? Silakan. Ini penyakit jantung dan pembuluh ada di sekitar kita banyak sekali. Jadi barangkali di keluarga kalian ada yang juga dalam kondisi yang sama, silakan bisa disampaikan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini Ditra sudah ketemu. Silakan disimak. Saya share screen dulu tentang alkohol dan konversinya. Mana nih? Ini dia. Ternyata di penelitian saya sendiri kemarin. Apakah sudah terlihat dengan jelas, teman-teman? Di Zoom lagi bisa nggak, Pak? Ini. Oke. Saya full screen. Nah, ini dia. Nih, kamu bisa baca. Satu porsi alkohol, minuman beralkohol itu 10 gram. Atau kalau mau dirata-rata ya 8 sampai 13 gram. 10 gram alkohol itu ada di satu. Kalau bir itu kan alkoholnya rendah, maka setidaknya satu kaleng bir atau satu gelas bir itu kontennya 10 gram alkohol. Maka tadi aturannya adalah laki-laki sebaiknya tidak lebih dari satu gelas kalau itu adalah bir. Perempuan setengah gelas atau setengah botol kecil atau setengah kaleng. Kalau alkohol itu alkohol rendah. Kalau minuman dengan produk dengan alkohol sedang, mulai dari champagne, wine, termasuk white wine itu satu gelas saja sekitar 120 ml. Itu kontennya 10 gram. Berikutnya kalau alkoholnya tinggi seperti whisky, vodka, dan tequila itu hanya satu soloki sekitar 30 ml. Artinya apa? Kita ketika memberikan masukan bagi orang-orang yang konsumsi alkohol atau alkoholik, ditekankan betul alkohol yang kamu konsumsi itu alkohol apa. Kalau di alkohol tinggi dalam bentuk vodka, whisky, dan yang lainnya, itu tadi setiap hari maksimal 30 ml atau cuma satu sloki. Lebih dari ini itu berisiko. Itu. Nah, bagaimana untuk minuman tradisional yang nggak ada di konten tulisannya? Maka kalau dia alkoholnya itu bening, itu cuma 100 ml saja. Minuman beralkohol yang jernih itu konten alkoholnya lebih tinggi dibandingkan minuman tradisional beralkohol yang warnanya keruh. Nah, itu kalau yang keruh bisa sampai 1 gelas, kalau yang jernih hanya cukup setengah gelas saja. Nah, bagaimana dengan oplosan? Nah, ini tadi kita nggak bisa tahu kalau minuman oplosan itu dia ngoplosnya dengan apa saja. Nah, ini kita nggak bicara dengan autan dan yang lain, tetapi kalau oplosan ditambah bir, ditambah wine, ditambah nanti tuak, misalnya seperti itu, kita perlu hitung dengan baik. Tetapi setiap hari itu cuma boleh satu. Satu ini. Apa masalah di Indonesia? Masalah di kita adalah minum alkohol bukan untuk mendapatkan manfaat dari kesehatannya. Masalah di kita adalah ya ada problematika sosial kenapa orang-orang konsumsi alkohol dalam porsi yang tinggi dan justru banyak ditemukan permasalahan ke depannya. Kalau tadi di diet Mediterania konsumsi alkohol itu bukan prioritas, tetapi kalau ada di setiap makan itu cuma satu sloki aja. Itu pun hanya sebagai pendamping saja. Itu dari saya, Ditra, atau teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan? Monggo. Sebelum. Terima kasih, Pak. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita bisa diskusi lagi secara di grup, nanti bisa saya tanggapi. Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya.
file akan segera saya gabungkan dan saya upload di YouTube. Teman-teman bisa simak lagi, cermati lagi, tonton lagi. Itu sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan saya. Oh, besok pagi dengan saya untuk kasus jantung ya. Nanti saya akan kirim kasus jantung, kita bisa belajar bersama. Itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama di Diet Degeneratif. Selamat siang.